Shalom, berjumpa kembali dalam program Sapaan Harian GKJ Manahan Surakarta. Hari ini kita akan merenungkan tentang apa yang menjadi tujuan hidup kita selama ini. Apakah sudah memiliki tujuan atau belum? Tapi sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Ya Tuhan, saat ini kami hendak merenungkan bagian dari firman Tuhan. Mari Engkau yang mengurapi kami, tuntun kami Tuhan, supaya kami mengerti apa yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, mari kita lihat di dalam Efesus 2 ayat 10, yaitu, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, pernahkah kita menanyakan dalam hati, apa makna dari semua kegiatan yang setiap hari kita lakukan? Pernahkah Anda merasa tersesat dalam rutinitas keseharian? Atau pernahkah merasa hidup yang Anda jalani itu memiliki ritme yang berulang terus-menerus serta tanpa tujuan? Bagi sebagian orang, pertanyaan-pertanyaan di atas mungkin seringkali muncul dalam benak pikiran. Bagi sebagian lainnya, mungkin malah tak pernah terpikirkan. Memang, tidak mudah menemukan makna yang ada di dalam hidup. Bahkan tidak jarang, ada orang yang menghabiskan seluruh waktunya untuk mencari makna dari kehidupan yang dia jalani. Sebagai ilustrasi, suatu hari ada seorang yang sedang berlayar mengarungi samudera yang luas. Ia hanya ingin berlayar dan menikmati indahnya angin laut. Dengan perahu yang memadai untuk berlayar, ia berusaha untuk menikmati hidup ini. Ia berlayar dan terus berlayar. Namun, di tengah perjalanan, kebosanan melanda dirinya. Ia pun mengubah tujuan pelayarannya. Tetapi, ia tidak tahu arah mana yang menjadi tujuannya. Ia hanya terus berlayar mengikuti arah angin. Ia tidak pernah khawatir akan persediaan makanan yang dimilikinya. Ia punya banyak makanan. Akhir dari pelayaran itu adalah ia terjebak oleh badai topan yang menerpa samudera dan perahunya. Tahu-tahu, ia terdampar di pantai di sebuah pulau. Perahunya tertancap di dalam pasir. Tidak ada jalan keluar. Tidak ada orang lain yang terlihat di pantai itu selain dirinya sendiri. Ia mesti berusaha menolong dirinya sendiri. Berdasarkan sisa perbekalan makanan yang ada, ia masih bisa bertahan selama 1 bulan. Namun, tinggal di pantai itu seorang diri selama sebulan tentu hanya menghabis-habiskan waktu. Karena itu, orang itu mulai merancang ulang hidupnya. Ia mulai menyadari bahwa hidup tanpa tujuan tidak menghasilkan nilai dan manfaat apapun. Sebaliknya, hidup yang memiliki tujuan jelas memiliki nilai yang tinggi. Karena hidup akan semakin terarah, tidak terombang-ambing oleh godaan dan tantangan yang menghadang. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, kita bisa saja menjalani hidup tanpa suatu arah dan tujuan yang jelas. Pada awalnya, kita tidak merasakan masalah. Bahkan, kita seperti menemukan fata morgana yang indah. Namun, fata morgana itu hanyalah suatu kekosongan atau ilusi. Tidak memiliki makna yang mendalam bagi hidup kita. Mengapa? Karena fata morgana itu hanyalah bayang-bayang hampa. Bukan kenyataan hidup, hanya mimpi-mimpi. Hidup tanpa tujuan yang jelas itu hanya mimpi-mimpi, dan orang bermimpi menggenggam pulau. Tetapi ketika dia membuka tangannya, ternyata tidak ada. Kosong. Hidup tanpa tujuan yang pasti itu bagai orang yang berlayar tanpa tujuan. Orang hanya membiarkan perahunya dibawa oleh angin. Ia tidak berjuang mengendalikan perahunya, ia membiarkan diri dihancurkan oleh angin bersama perahunya. Karena itu, orang mesti mengetahui arah untuk mencapai tujuan hidupnya. Untuk itu, orang memerlukan peta atau petunjuk perjalanan. Bapak, Ibu, dan Saudara kasih, setiap orang mesti berani memetakan tujuan hidupnya. Di dalam memetakan tujuan hidup itu, dirinya akan menyadari kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya. Kekuatan yang dimiliki menjadi pendorong positif untuk meraih tujuan hidupnya. Membuat dirinya lebih percaya diri, sedangkan kelemahan digunakan untuk memotivasi diri dalam mencapai tujuan yang diimpikan itu. Dengan menyadari kelemahan orang, justru terdorong untuk terus belajar, memperlengkapi diri, dan pantang menyerah menggapai impian. Dengan cara ini, orang dapat meraih mimpi dalam hidupnya. Bagi orang yang memiliki tujuan hidup jelas, ia tidak perlu terlalu khawatir ketika menghadapi berbagai persoalan hidup. Mengapa? Karena arah dan tujuan hidupnya sudah jelas.
permasalahan dan tantangan tidak akan mampu membelokkan arah dan tujuan hidupnya, bahkan memotivasinya untuk terus bertahan dan berjuang. Orang beriman merancang tujuan hidupnya bersama dengan Tuhan. Orang beriman berjuang menggapai tujuan hidupnya di dalam dan bersama Tuhan. Mereka selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup mereka. Bahkan tujuan hidup tertinggi dari orang beriman adalah melakukan kehendak Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Dengan demikian, mereka mengalami sukacita dan damai sejahtera bersama dengan Tuhan. Jadi, Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, apakah Anda sudah menemukan tujuan hidup Anda? Atau kita masih hidup mengalir saja di tengah derasnya arus dunia? Semoga Tuhan memberkati dan menyertai perjuangan hidup kita, meraih tujuan dan impian terbaik bersama dengan Tuhan. Demikianlah renungan pada hari ini. Semoga kita dimampukan untuk dapat menemukan tujuan hidup untuk memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Amin.